Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasbillah si Peci Merah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan puasa atau lebaran yang pada akhir-akhir ini sering terjadi perbedaan antara pemerintah dengan ormas Islam yang ada di Indonesia. Pada umumnya penentuan puasa atau lebaran secara jumhur itu kita berdasarkan ru'yatul hilal atau melihat hilal. Tapi dalam melihat hilal itu ada beberapa aturan yang harus kita taati. Yang mana aturan tersebut? Waktu kapankah kita bisa melihat hilal, atau ketentuan ketinggian hilal itu pada berapa derajat hilal bisa dilihat, atau dalam bahasa ilmu falak yaitu imkanul ru'yah. Akhir-akhir ini pemerintah sudah menetapkan bahwa Mabims baru menetapkan ketinggian hilalnya yaitu 3 derajat dengan menggunakan metode hisab tahqiq yaitu epimeris. Akhirnya dengan menaikkan ketinggian derajat yang semula 2 derajat kemudian dinaikkan 3 derajat, terjadi perbedaan yang sangat signifikan dengan ormas-ormas yang lain. Di antara ormas yang lain itu adalah mereka yang hanya menentukan hisab, yang mana ketika hasil hisab ketinggian hilal sudah nampak sekalipun 0,1 derajat, dengan catatan hilal sudah di atas ufuk, itu sudah masuk tanggal atau sudah masuk lebaran. Ada lagi yang mengatakan ormas yang mempunyai prinsip menggunakan ru'yat, yaitu harus benar-benar hilal dilihat, sehingga kalau tidak ada informasi hilal dilihat maka ormas tersebut tidak akan memulai tanggal puasa atau lebarannya. Nah, maka pemerintah memfasilitasi, khususnya dari Departemen Agama, memfasilitasi atas perbedaan tersebut, sehingga selalu diadakanlah sidang isbat untuk mempersatukan persepsi. Nah, sementara pemerintah sendiri sudah mempunyai pegangan dengan Mabims baru yaitu ketinggian 3 derajat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perbedaan ini akan selalu ada. Perbedaan ini akan selalu muncul kalau tidak ada satu persepsi antara ormas satu dengan ormas yang lain. Kalau tidak ada satu kesamaan prinsip yang dibangun oleh pemerintah. Sementara ormas di Indonesia diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya sesuai ideologi masing-masing. Inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa ormas di Indonesia dalam menentukan apapun, selagi mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih ibadah haji, tidak dikatakan sesat. Maka perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penentuan awal puasa atau lebaran yang akhir-akhir ini terjadi perbedaan yang sangat mencolok, intinya adalah ormas yang satu mengatakan bahwa cukup hilal di atas ufuk sudah masuk tanggal, maka akan selamanya mereka lebih dulu puasanya, lebih dulu lebarannya. Begitu pula ormas yang mengatakan bahwa hilal bisa dilihat, itu harus berdasarkan minimal irtifa hilal imkan ru'yah yaitu 3 derajat. Dan bahkan ada sebagian ulama itu menetapkan dengan 8 derajat atau 7 derajat. Nah, dengan prinsip-prinsip hal tersebut, maka semuanya akan terjadi perbedaan terus-menerus setiap penentuan awal bulan. Tapi bagi kita harus diketahui, kita ikut ormas yang mana, kita berdiri beribadah bersama ormas yang mana. Yang mana di Indonesia banyak ormas Islam, organisasi masyarakat Islam yang sudah legal diakui oleh negara. Intinya kita jangan menyalahkan ormas yang lain, atau jangan menyalahkan ibadah yang sekiranya berbeda dengan kita, selagi itu tidak melanggar hukum. Yang perlu menjadi catatan adalah masalah kita dipaksakan untuk
puasa atau untuk berlebaran mengikuti Mekah. Nah, ini secara logika, secara astronomi, ilmu falak tidak masuk akal. Karena apa? Jelas waktu kita sudah berbeda. Jelas tempat kita sudah berbeda. Hari pun sudah berbeda, jam pun sudah berbeda. Kalau tahun ini 1444 Hijriah, Lebaran di Mekah yaitu hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Kenapa? Karena di sana tanggal 1-nya itu hari Senin dan hilal sudah nampak. Maka di Indonesia itu ketinggian hilal masih kurang dari 1 derajat menurut hitungan epimeris. Maka dimanapun tempat di wilayah Indonesia hilal tidak akan nampak. Tapi bagi yang punya pegangan wujudul hilal atau hilal yang penting sudah di atas ufuk, itu sah-sah saja. Tapi itu qaul dhaif. Tapi kalau kita berpegangan kalau di Mekah wukuf berarti kita harus puasa. Kalau di Mekah lebaran berarti kita ikut lebaran. Ini adalah persepsi yang salah. Kalau demikian caranya, bukan kita mengikut Mekah, bukan kita anut Mekah. Tapi justru kenapa ketika kita digiring untuk ikut Mekah, tapi lebarannya duluan kita. Contoh, bagi yang lebarannya hari Rabu tadi, karena di Mekah hari Rabu, kita hari Rabu sholat Idul Adha, katakan jam 6:30 atau jam 6, otomatis di Mekah masih jam 2 malam. Lah kita sholat duluan sholat id, padahal di Mekah belum sholat id, masih malam. Berarti katanya kita ikut Mekah, tapi ternyata malah Mekah yang ikut kita, alias waktunya duluan kita. Nah, maka kita jangan tergiring opini hal seperti ini. Ini adalah ibadah yang tidak benar. Ini adalah cara yang tidak benar. Bukan berarti segala sesuatunya kita ikut Mekah. Kita ke Mekah itu hanya kiblat dalam menjalankan ibadah sholat menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Itu saja. Karena waktu kita sudah berbeda, karena tempat kita jaraknya sudah jauh, maka jangan kita semuanya dalam ibadah kita disama-samakan dengan yang di Mekah. Karena tadi ada teman kita yang mengatakan mereka perantau di Jakarta, katanya kita lebaran ikut Mekah, kita puasa Arafah dan Tarwiyah ikut Mekah karena Al-Hajju Arafah. Nah, ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita pahami. Terima kasih, semoga menjadi paham semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.